Pada suatu saat, hiduplah seorang lelaki kaya dengan istrinya yang sakit. Dan saat sang istri merasa ajalnya mendekat, dia memanggil anak sematawayangnya, Cinderella. Anakku sayang, saat aku pergi nanti, jadilah anak yang baik dan taat, dan Tuhan akan menjagamu. Aku akan melihatmu dari atas dan selalu bersamamu. Kemudian dia menutup matanya dan meninggal. Setiap hari Cinderella ke makam ibunya dan menangis. Ayah Cinderella harus bepergian untuk bekerja. Dia ingin menikah lagi supaya ada yang menyayangi Cinderella. Dia menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki 2 anak perempuan. Cinderella hidup dengan ibunya yang kejam dan 2 saudari tirinya yang jahat. Mereka memperlakukan Cinderella dengan sangat buruk. Dia menjadi seorang pembantu dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Suatu hari, Cinderella sedang menyapu lantai. Kedua saudari tirinya sedang duduk di sofa sambil makan buah dengan rakusnya. Setelah makan, salah satu saudarinya melempar kulit pisang ke lantai. Ibu tirinya datang ke ruangan tersebut dan menemukan lantai yang kotor. Cinderella, bersihkan lantainya dengan benar, dasar pemalas. Tidak bisakah sekali saja kau bekerja dengan baik, ha? Iya, Ibu. Akan aku lakukan sekarang, maaf. Cinderella juga memasak dan mencuci piring. Bolehkah aku ikut makan, Ibu? Kau bisa makan sisanya setelah kami selesai makan nanti. Jangan memulai drama lagi, Cinderella. Pergilah dan cuci piring yang kotor dulu. Cinderella membersihkan semua piring kotornya. Mereka membuat Cinderella tidur di loteng. Setiap malam ia menangis dan tidur dalam keadaan lapar. Melihat Cinderella, tikus-tikus kecil dan para burung merasa kasihan padanya dan menjadi temannya. Suatu hari sang raja memutuskan untuk membuat sebuah pesta besar dan memanggil semua warga desa. Sang raja ingin pangeran untuk memilih salah satu gadis untuk dinikahi. Sang raja mengirimkan undangan ke semua para gadis muda untuk mendatangi pesta besar di istananya. Kepada semua warga kerajaan, aku memiliki sebuah pesan untuk kalian dari sang raja. Semua orang diundang untuk mendatangi pesta besar pada hari Sabtu pekan depan. Dia akan memilih seorang putri untuk sang pangeran pada kesempatan ini. Semua orang merasa senang dan meloncat dengan gembira. Cinderella juga bahagia dan ikut senang. Dia selalu ingin melihat istana. Saudari-saudarinya sibuk menyiapkan diri untuk datang ke pesta. Ayo anak-anak, bersiaplah untuk ke pesta. Aku ingin sang pangeran menikah dengan salah satu dari kalian. Dan kau, Cinderella, bantulah mereka berdua untuk bersiap. Anak-anakku harus terlihat seperti seorang putri. Salah satu dari mereka akan menikahi pangeran. Oh, Ibu, sang pangeran pasti akan menikahi aku. Cinderella, rapikan rambutku dan bantu aku memakai gaun ya. Tidak, Cinderella, kau kesini dulu. Aku yang akan menikahi pangeran. Cinderella sangat baik hati. Ia menolong kedua saudarinya. Aku harap aku bisa pergi juga. Bisakah aku ikut pergi, Ibu? Aku juga ingin melihat istana dan mendatangi pesta itu. Tidak mungkin. Lihatlah dirimu. Kau bahkan tidak memiliki gaun untuk dikenakan. Semua orang akan tertawa padamu dan kau akan mempermalukan kami. Berani sekali kau menanyakan hal itu padaku. Kedua saudarinya dan ibunya pergi ke pesta. Cinderella ditinggal sendirian dan menangis. Ia mengingat kalau dia memiliki gaun pernikahan ibunya. Namun gaun itu sudah rusak. Ia mulai menjahit gaun itu, teman-teman kecilnya dan para burung mulai untuk membantu juga. Ini akan memakan waktu yang lama.
dan seselesainya pesta pun akan usai. Tiba-tiba, seorang ibu peri muncul. Jangan menangis, anakku. Aku akan membawamu ke pesta. Kau siapa? Dan bagaimana mungkin aku bisa ke sana? Gaun ini sudah sobek-sobek, dan aku tidak memiliki gaun untuk mendatangi pesta itu. Jangan khawatir, anakku yang manis. Gili-gili bu. Gaun usang Cinderella berubah menjadi sebuah gaun baru yang indah, dan di kakinya muncullah sebuah sepatu kaca. Teman-teman tikusnya dan para burung hinggap di labu. Gili-gili bu. Ia mengubah labunya menjadi sebuah kereta kencana yang indah. Para tikus menjadi kuda untuk menarik kereta kencananya dan burungnya menjadi seorang kusir. Tapi ibu peri, saudari-saudariku dan ibu tiriku akan berada di sana juga. Mereka pasti akan marah kalau melihat aku di sana. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka tidak mengenalimu. Terima kasih ibu peri, kau baik sekali. Tapi ingatlah anakku, sihirnya hanya akan bertahan sampai tengah malam. Kau sudah harus di rumah pada saat itu. Iya ibu peri, aku akan mengingatnya. Cinderella melambai pergi dan berangkat ke pesta. Saat ia memasuki ruang pesta, semua mata berpaling padanya. Saudari-saudarinya dan ibu tirinya tidak mengenalinya. Cantiknya gadis itu. Sang pangeran tampan melihat Cinderella dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia menghampirinya. Hei gadis cantik, bolehkah aku berdansa denganmu? Iya, tentu saja. Sang pangeran tidak berdansa dengan orang lain. Dia tidak bisa berpaling dari Cinderella. Cinderella berdansa sepanjang malam dengan sang pangeran dan dia hampir saja lupa kalau waktu sudah mendekati tengah malam. Tiba-tiba ia teringat akan perkataan ibu peri. Matanya melihat ke arah jam. Aku harus pulang sekarang. Tapi sekarang masih... Saat ia sedang berlari, salah satu sepatunya terlepas dari kakinya, dan ia tidak memiliki waktu lagi untuk kembali mengambil sepatunya saat ia melihat sang pangeran berlari menghampirinya. Dengan cepat ia duduk di kereta kencananya dan pergi. Pangeran melihat sepatunya dan segera diambil olehnya. Mengapa ia melarikan diri? Sudah jam 12 malam, perjalanan kereta kencananya menghilang dan kembali menjadi labu. Cinderella mengambil jalan pintas dan berlari sampai rumah. Aku akan menemukannya meskipun aku harus mencarinya ke seluruh negeri. Aku ingin bertemu dengannya sebisaku. Pangeran sangat bersemangat untuk melihatnya lagi sehingga dia ikut dengan para pegawai kerajaan untuk pergi mencarinya. Mereka pergi dari pintu ke pintu. Setiap gadis di rumah diperintahkan untuk mencoba sepatunya namun tidak ada yang muat. Mereka pun akhirnya sampai ke rumah Cinderella. Selamat datang yang mulia. Nyonya, apakah ada gadis yang datang ke pesta kerajaan? Kedua putriku mendatangi pesta itu tadi malam. Panggil putri-putri Anda, mereka harus mencoba sepatu ini. Kami mencari seorang gadis yang memiliki sepatu ini. Oh, salah satu dari mereka mungkin mengenakannya. Aku akan panggil mereka. Para saudarinya mencoba sepatu itu. Mereka memaksakan untuk bisa masuk, namun tetap tidak bisa. Apa masih ada orang lain di rumah? Oh, tidak. Aku hanya memiliki 2 orang putri. Ibu tirinya mengunci Cinderella di loteng sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mencoba sepatunya. Kami harus memeriksa seluruh rumah. Secepatnya seorang pengawal melihat jalan menuju loteng namun pintunya terkunci. Apakah ada orang di dalam? Ibu tiri mengikuti pria itu. Oh, tidak, jangan. Tidak ada orang di dalam. Kau tidak perlu menghabiskan waktumu di sini, yang mulia.
Ia mendobrak pintunya dan masuk ke dalam, dikejutkan dengan keberadaan seorang gadis yang duduk di dekat jendela. Aku menemukan seorang gadis di sini. Pangeran dan pengawalnya berkumpul di dekatnya dan memerintahkan Cinderella untuk mencoba sepatunya. Sepatunya muat di kaki Cinderella dengan sempurna. Ibu tirinya terkejut. Tidak. Akhirnya aku menemukanmu. Siapa namamu? Cinderella. Ia langsung berlutut dan melamarnya. Cinderella, maukah kau menikah denganku? Iya. Pangeran meraih tangannya dan menciumnya. Dia kemudian berkendara kembali ke istana dengan Cinderella. Raja dan ratu bahagia saat bertemu dengan Cinderella. Mereka mengundang ayah Cinderella untuk menghadiri pernikahannya. Cinderella dan sang pangeran menikah dan hidup bahagia selamanya.